Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ketakutan para murid di sana. Para murid yang melihat gurunya dibantai, dibunuh, lalu mereka kumpul menyembunyikan diri dengan pintu yang terkunci. Di situ tampak bahwa berita mengenai kebangkitan Tuhan yang disampaikan oleh Maria Magdalena itu tidak mencerap, tidak masuk di dalam hati mereka. Sungguh-sungguh sulit untuk bisa diterima warta mengenai kebangkitan itu, karena peristiwanya adalah peristiwa di luar nalar manusia, sehingga sulit untuk ditangkap. Tuhan Yesus menemui mereka. Dan pada saat menemui mereka, yang dibacakan oleh Tuhan Yesus kata-katanya adalah damai bagi kamu, atau damai sejahtera bagi kamu. Di situ mengungkapkan bahwa inilah makna kehadiran Tuhan, yakni memberikan damai kepada setiap orang. Tapi mereka masih ragu-ragu dan takut. Mereka mendengarkan Marta ragu-ragu. Ditampaki oleh Tuhan Yesus, mereka takut. Lalu cara mewartakan yang benar bagaimana? Kalau diwartai itu mereka ragu-ragu, tapi ditemui langsung oleh Tuhan Yesus, mereka malah takut. Terus cara yang baik bagaimana untuk bisa membuktikan bahwa Tuhan bangkit kepada para murid? Caranya diceritani, ora percaya, ditekani, malah wedi. Gimana? Ibu, bapak, sudah terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak mempunyai misalnya kekurangan akal.
Dia mencoba untuk melihat bahwa walaupun dia wafat, walaupun dia sudah bangkit, dia tetap bersama dengan para murid. Maka untuk meyakinkan, dia memperlihatkan luka-lukanya. Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa dia bangkit, dia makan dan diberikan ikan goreng. Saya terkasih, sampai pemberian ikan goreng ini seringkali ditafsirkan bahwa, oh kalau begitu, untuk orang yang meninggal kita harus memberikan sesaji dong. Kan orang yang meninggal bisa makan. Kalau begitu, untuk orang yang meninggal kita harus memberikan sesaji. Sampai kapan? Katanya sampai 40 hari. Ya karena Tuhan Yesus sendiri kan Mikrat katanya hari ke-40 setelah dia bangkit. Padahal hari ke-43 setelah dia wafat. Tapi Anda menafsirkan apa? Hari ke-40 setelah saudara kita wafat, lalu ada sesaji. Apa demikian? Ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Saya belum akan menjawabnya, tapi nanti akan dijawabnya. Nah, sekarang kita bisa melihat di situ. Lalu kelanjutannya, Tuhan menjelaskan isi kitab suci. Untuk bisa menjelaskan bahwa dia bangkit, ternyata orang harus membuka kitab suci itu. Kalau demikian, kita bisa melihat para murid akhirnya percaya karena ternyata ada kaitannya dengan kitab suci. Nah, sekarang bagi diri kita, ibu bapak sudah kasih. Saya melanjutkan dengan apakah kalau demikian harus memberikan sesaji kepada mereka yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Tuhan bangkit, dia dari badan yang fana menjadi badan yang mulia untuk memelihatkan kebangkitannya, maka dia makan. Kalau makan habis, tapi kalau Anda memberikan sesaji kepada orang yang meninggal, apakah makanannya habis? Enggak, masih utuh di situ. Bahkan kalau itu buahnya pun membusuk di situ. Maka kita bisa melihat di sana, ternyata bukan itu. Sesaji ternyata bagi orang yang meninggal, ya oke. Kalau itu dinilai sebagai suatu penghormatan, baik. Tetapi kalau itu lalu menjadi suatu kewajiban, jawabannya tidak. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita harus memaknai, yakni Tuhan bangkit, berubah dari tubuh yang fana dan menuju ke tubuh yang mulia untuk memperlihatkan bahwa tubuhnya ini hidup. Maka Tuhan makan ikan goreng itu untuk melihatkan bahwa ini tubuh yang bangkit. Seperti kita juga mengungkapkan dalam syahadat kita, aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Badannya itu yang dibangkitkan. Maka untuk tampak bahwa badan ini adalah badan yang sudah dibangkitkan, maka Tuhan menggunakan ikan goreng sebagai sarana bahwa dialah yang bangkit itu. Bukan menjadi lelembut yang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun dia masih mempunyai kuasa. Walaupun ada badan tetapi bisa misalnya itu menembus ruang dan waktu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang membedakan kematian kita dengan Tuhan. Tuhan yang bangkit. Ya. Sekarang kalau kita bisa melihat di sana, Tuhan menjelaskan isi kitab suci untuk menerangkan dia yang bangkit itu. Isi kitab suci, kalau demikian, kita tidak bisa menafsirkan peristiwa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada para murid itu, yang dilakukan oleh para murid itu, dengan lalu mengatakan, oh ini kalau demikian sesaji boleh. Ini orang yang menggunakan tafsirannya sendiri yang tanpa dasar kalau dia hanya melihat dengan mata bahwa Tuhan Yesus makan makanan itu. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan menjelaskan isi kitab suci untuk menerangkan bahwa kebangkitan badan adalah hal yang memang harus. Dan di situ bisa melihat bahwa kebangkitan badan untuk melihatkan, untuk menjelaskan, untuk meyakinkan para murid bahwa dia bangkit, dia makan itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan,
Lalu kita juga diingatkan akan peristiwa Lazarus dibangunkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus lalu makan bersama dengan Tuhan Yesus juga. Nah, Ibu Bapak sudah dikasih. Tetapi perbedaannya kalau Lazarus nantinya masih lagi. Sedangkan kalau Tuhan Yesus, dia bangkit dan untuk selamanya. Nah, sekarang bagi diri kita, ternyata isi kitab suci penting. Maka orang yang bisa memahami mengenai kehidupan Tuhan Yesus adalah orang yang senantiasa setia untuk bertekun membaca kitab suci. Sekarang pertanyaannya sederhana untuk Anda semua. Siapa yang belum mempunyai kitab suci? Semua punya. Walaupun itu adalah versi online atau versi HP. Ya, versi internet. Semua sudah punya. Baik, betul? Apakah HP Anda juga apakah Anda juga sering kali waktu luang kalau membuka HP, membuka kitab suci di HP Anda? Kalau diam berarti ya jawabannya, kalau diam berarti ya gitu ya. Pokoknya positif gitu ya, pikirannya positive thinking. Kalau diam berarti ya. Berarti Anda membuka HP. Kalau buka HP, seringkali baca kitab suci dalam HP? Ya, berarti ya. Nah, seringkali Anda membaca itu, Anda juga enggak dengan isi kitab suci itu. Oh ya, berarti iya. Kalau demikian, Anda enggak butuh khotbah. Karena sudah baca kitab suci. Nah, Ibu Bapak, sudah terkasih dalam Tuhan. Kitab suci bukan sekedar hanya untuk menghibur kita. Kitab suci tidak hanya sekedar untuk meneguhkan kita, tetapi kitab suci pertama-tama kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Para murid membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci setiap hari Sabat, mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh penatua-penatua di bait Allah pada waktu itu. Tetapi mereka ternyata belum memahami rencana kehendak Tuhan, sehingga mereka harus dituntun lagi oleh Tuhan Yesus untuk bisa memahami itu, sehingga kehendak Tuhan yang mengirim dan mengutus Mesias untuk menderita dan bangkit pada hari ketiga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka baru bisa memahami kehendak Allah. Kalau mereka memahami kehendak Allah dan nantinya mereka diberi kemampuan karena kuasa Roh Kudus sendiri, mereka akhirnya mampu untuk mewarisi kemampuan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Buktinya di mana, Romo? Buktinya dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama kita melihat Petrus dan Yohanes sudah menyembuhkan orang yang lumpuh, memberikan mujizat. Dan kita bisa melihat di sana, ternyata para murid, para rasul yang percaya akan Tuhan dan diberi kekuatan oleh Roh Kudus itu mampu meneruskan kekuatan Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada banyak orang. Ini karena mereka memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan yang kedua, selain juga untuk menjelaskan mengenai kebangkitan Tuhan, dalam bacaan Injil dijelaskan, yaitu mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa. Allah yang kita percayai adalah Allah yang Maha Pengampun. Kalau Maha Pengampun, maka kekerasan itu tidak boleh terjadi. Maka kita yang diutus untuk menjadi saksi-saksinya itu, kita harus melakukan kebaikan, bukan kekerasan. Maka kalau kita mau mewartakan Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang sungguh-sungguh cinta kepada semua bangsa dan semua manusia, maka kita harus mewartakan bahwa kasih yang harus muncul dari hati kita harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Kasih tidak hanya ditunjukkan oleh mereka yang seiman, tetapi seluruh umat manusia, supaya semua umat manusia percaya bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang Maha Kasih. Maka sangat-sangat mustahil mau mewartakan Allah Maha Kasih tetapi justru membinasakan orang lain, berbuat semena-mena terhadap orang lain.
justru melarang misalnya orang lain berdoa sesuai dengan imannya, ini berarti bukan Allah Maha Kasih, tetapi yang mau diwatakan adalah Allah yang keras. Padahal Allah kalau Maha Kasih. Kepada kita saja Allah tidak pernah memaksakan kepada pengikutnya, tapi Allah menawarkan, mau nggak ikut Dia? Kalau nggak mau ya sudah, Tuhan akan meninggalkan. Tetapi kalau iya, maka kita harus konsekuen untuk mengikuti Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara kasih, Tuhan saja menawarkan, tidak pernah memaksakan pada kita. Apalagi dengan orang lain, maka kita hendaknya jangan sampai memaksakan. Karena kadang-kala ada orang yang memaksakan. Memaksakannya bagaimana? Ya kadang-kala ada orang, seringkali mendengar nggak cerita mungkin di novel atau mungkin di film orang tua yang memaksakan jodoh bagi anaknya. Seringkali mendengarkan itu kan. Dan berarti kalau Tuhan menawarkan, mengapa sebagai orang tua justru memaksakan? Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata paksaan itu memperlihatkan bahwa iman orang itu belum memahami rencana Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih itu. Nah, kita memberikan saksi, menjadi saksi itu, memberikan kesaksian Tuhan Maha Kasih. Maka kita harus melakukan diri kita itu juga melakukan kasih kepada siapa saja yang kita jumpai. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat yang ada di sini adalah mereka yang sudah menjadi saksi akan kasih Tuhan di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat lain. Selamat merenung.